Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang akan menjelaskan tentang pengaruh dan kekuasaan interpersonal. Saya Syarifah Naima Farera. Yang pertama ada prinsip kekuasaan atau kekuatan dan pengaruh. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh orang lain. Anda memiliki kekuasaan atas orang lain sejauh Anda dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan orang ini atau apa yang dilakukan oleh orang ini. Dan sebaliknya, orang lain memiliki kekuasaan atas Anda sejauh ia dapat mempengaruhi apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda lakukan. Ada beberapa prinsip-prinsip yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi secara interpersonal dan bagaimana Anda dapat mengelola kekuasaan dengan lebih efektif, yaitu yang pertama, beberapa orang lebih berkuasa daripada yang lain. Beberapa orang mempunyai kekuasaan, sedangkan yang lain tidak. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah. Satu pihak yang memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat. Selalu satu yang lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur pemaksaan dalam hubungan kekuasaan. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuasaan dapat dibagi. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan harus dijaga. Membaginya dengan orang lain maka kita telah menghilangkan sebagian kekuasaan kita. Namun sebagian orang berpendapat bahwa dengan membagi kekuasaan, dengan memberdayakan orang lain, maka sebenarnya kita telah menumbuhkan atau menambah kekuasaan kita. Selanjutnya yang ketiga, kekuasaan dapat meningkat atau menurun. Setiap orang dapat meningkatkan kekuatan dalam beberapa cara, seperti Anda dapat mengangkat beban dan meningkatkan kekuatan fisik Anda. Anda juga dapat mempelajari teknik-teknik negosiasi dan meningkatkan kekuatan Anda dalam situasi kelompok, atau Anda juga dapat mempelajari prinsip-prinsip komunikasi dan meningkatkan daya persuasif. Namun, kekuatan juga bisa menurun. Cara yang paling umum turunnya kekuasaan kita yaitu dengan cara mengendalikan perilaku orang lain atau bisa juga dengan cara memungkinkan orang lain mengendalikan Anda. Misalnya, orang lain yang mengambil keuntungan dan manfaat dari diri Anda dan Anda tidak mampu mengendalikan dan menghadapinya. Selanjutnya, yang keempat, kekuasaan mengikuti prinsip kurang ketergantungan. Dalam hubungan interpersonal, orang yang memegang kekuasaan adalah orang yang kurang tertarik dan kurang bergantung pada imbalan dan hukum yang dikendalikan oleh orang lain. Semakin kurang tertarik seseorang terhadap hubungan, maka semakin besar kekuasaan orang itu. Yang selanjutnya adalah yang kelima, kekuasaan menghasilkan hak istimewa. Ketika seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain, maka orang tersebut diasumsikan memiliki beberapa hak istimewa. Di antaranya adalah hak komunikasi. Semakin besar kekuasaan seseorang, maka akan semakin besar pula hak istimewa yang didapatkan. Misalnya, seorang bos dalam suatu perusahaan dapat memasuki kantor bawahannya kapan saja, namun tidak sebaliknya. Selanjutnya yang keenam yaitu kekuasaan memiliki dimensi budaya. Berbeda pula besaran kekuasaan. Misalkan dalam banyak keluarga di Amerika Serikat, pria membuat keputusan yang lebih penting karena ia menghasilkan uang. Namun sebaliknya dalam budaya Arab, pria membuat keputusan yang lebih penting bukan karena ia menghasilkan uang, lebih tepatnya karena ia laki-laki dan diberi kekuasaan yang lebih. Selanjutnya ada landasan kekuasaan dan pengaruh. Yang pertama ada kekuasaan dalam hubungan. Kekuasaan dalam hubungan diklasifikasikan dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, kekuasaan rujukan. Anda memiliki kekuasaan rujukan atas orang lain ketika orang lain berkeinginan untuk menjadi seperti Anda atau ingin diidentifikasikan dengan Anda. Yang kedua, kekuasaan yang sah. Anda memiliki kekuasaan yang sah atas orang lain ketika mereka percaya bahwa Anda memiliki hak berdasarkan posisi Anda untuk mempengaruhi dan atau mengendalikan perilaku mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekuasaan ahli. Anda memiliki kekuasaan ahli atas orang lain ketika mereka melihat Anda memiliki keahlian atau pengalaman. Yang keempat yaitu kekuasaan informasi dan persuasi. Kekuasaan informasi atau persuasi memiliki informasi secara logis dan persuasi. Jika orang lain percaya bahwa Anda memiliki kemampuan persuasi, maka Anda memiliki kekuasaan persuasi yang bisa digunakan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain.
Selanjutnya yang terakhir yaitu kekuasaan penghargaan dan paksaan atau ancaman. Kekuasaan penghargaan memiliki kekuatan imbalan atas orang lain jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai mereka. Selanjutnya, ada kekuasaan dalam diri seseorang. Jika orang lain melihat bahwa ia berkompeten dan berpengetahuan, berkelakuan baik dan karismatik atau dinamis, mereka akan menemukannya sebagai orang yang kredibel. Sebagai hasilnya, seseorang akan lebih efektif dalam mempengaruhi sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku orang lain. Kredibilitas bukanlah sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki seseorang dalam arti objektif, melainkan itu adalah fungsi dari apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan. Perkenalkan, saya Umi Habibah. Saya akan menjelaskan power in the message atau kekuatan dalam pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan. Kekuatan dalam pesan adalah bagaimana mengkomunikasikan kekuatan melalui pesan, baik secara verbal, nonverbal, ataupun dengan mendengarkan. Kekuatan pesan verbal bisa kita lihat dengan dua cara. Yang pertama itu general verbal strategi atau strategi lisan umum. Yang kedua itu specific language choice. Dalam general verbal strategi, menurut peneliti, ada beberapa cara untuk menggunakan kekuatan pesan lisan ini. Yang pertama itu ada direct request atau permintaan langsung. Ini adalah strategi mendapatkan kepatuhan yang umum digunakan oleh mereka yang berkuasa. Contohnya bisakah Anda mengambilkan saya segelas kopi. Yang kedua itu ada tawar-menawar atau janji. Maksudnya adalah di mana kita menyetujui untuk melakukan sesuatu jika orang lain melakukan sesuatu juga. Yang ketiga itu ada ingratitude. Ingratitude adalah di mana kita mengharuskan untuk bertindak ramah dan mencoba mengambil hati diri sendiri sehingga pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ingratitude ini lebih ke memotivasi diri sendiri supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang keempat itu ada manipulasi. Nah, manipulasi ini adalah membuat orang lain merasa bersalah atau cemburu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kelima itu ada threatening atau mengancam. Mengancam ini adalah memperingati orang lain hal-hal yang tidak menyenangkan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya dalam specific language choice adalah bahasa tertentu untuk menunjukkan power atau powerless. Nah, seperti berikut ini. Kayak yang pertama itu ada keraguan. Nah, keraguan itu membuat kita terdengar tidak siap dan tidak pasti. Yang kedua itu ada disqualified, yaitu menyatakan bahwa kita kurang cocok dan kompeten dalam suatu hal atau melakukan suatu hal. Nah, yang ketiga itu ada pernyataan kritis terhadap diri sendiri, menandakan kurangnya kepercayaan diri dan memungkinkan menyatakan kekurangan diri di hadapan publik. Yang keempat itu ada ekspresi gaul dan bahasa vulgar. Bahasa gaul dan vulgar menandakan kelas sosial yang rendah. Nah, kekuatan pesan selanjutnya kekuatan pesan nonverbal bisa kita lihat dari pakaian, gestur, kontak mata, dan ekspresi wajah. Nah, kekuatan pesan nonverbal dapat membangun karisma dan komponen penting kredibilitas kita. Selanjutnya ada listening. Ada listening atau mendengarkan. Selain mengkomunikasikan kekuatan melalui kata-kata, verbal dan nonverbal, cara lain untuk mengkomunikasikan kekuatan adalah dengan cara mendengarkan. Sepanjang mendengarkan berarti kita mengkomunikasikan pesan kepada orang lain. Terus mereka yang menunjukkan kekuatan melalui mendengarkan biasanya itu mendengarkan secara aktif, menanggapi dengan jelas, mempertahankan kontak mata, dan menghindari menyela pembicaraan dalam percakapan. Selanjutnya
ada resisting power and influence atau menolak kekuatan dan pengaruh. Mungkin kita sering diminta untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mau kita lakukan. Nah, untuk menolak kekuatan atau kepatuhan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu negosiasi. Nah, negosiasi adalah upaya berkompromi dengan cara tertentu. Strategi ini adalah strategi untuk menolak kepatuhan. Contohnya seperti saya membiarkan Anda membaca makalah saya, namun tidak untuk menyalinya. Yang kedua itu ada non-negosiasi. Nah, non-negosiasi adalah upaya menolak kepatuhan tanpa ada kompromi. Hanya menyatakan penolakan terhadap apa yang diminta. Yang terakhir itu ada justifikasi. Justifikasi adalah menolak kepatuhan dengan memberi alasan kenapa tidak mematuhinya. Nah, penolakan dalam manajemen identitas terdapat penolakan manajemen identitas negatif dan penolakan manajemen identitas positif. Manajemen identitas negatif yaitu menggambarkan orang lain tidak masuk akal atau tidak adil, sedangkan manajemen identitas positif adalah menolak kepatuhan dengan cara membuat orang lain merasa senang terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada permainan kekuasaan. Permainan kekuasaan adalah pola perilaku yang digunakan berulang kali oleh satu orang untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Permainan kekuasaan bertujuan untuk menolak hak Anda untuk membuat pilihan Anda sendiri dan datang dalam berbagai bentuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.